Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah tadi kita memurajaah beberapa al-fawaid al-ilmiyah yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, maka insya Allah pada kesempatan malam ini tanggal 1 Rajab 1446 Hijriyah kita akan melanjutkan kembali pendalaman pembahasan perkara kedua dari kaidah yang pertama. Perkara kedua dari kaidah yang pertama. Yang menjadi manhaj para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan poin-poin al-aqidah al-islamiyah. Apa kaidah pertama yang dimaksudkan? Al-akhdhu bizahiril kitabi was sunnati fi kulli qadiyatin min qadaya al-aqidati. Mas Musafin, apa terjemahnya? Pada baik. Fokus kita pada perkara yang kedua. Karena untuk kaidah yang pertama ini, di kitab ini memiliki berapa rincian perkara pembahasan? 3. Baik, silakan disebutkan. Apa perkara yang pertama untuk kaidah ini? Taqdimun naqli alal aqli. Terjemahnya, lebih mendahulukan an-naql, wahyu, al-adillah asy-syar'iyyah yang bersumber dari
Alkitab dan As-Sunnah. Tentunya dengan mengikuti pemahaman para ulama as-salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam memahami keduanya. Lebih didahulukan, lebih diutamakan, dan lebih dikedepankan alal aqli daripada al-aql. Al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil berbasis akal yang diproduk oleh ahlul kalam. Baik. Selanjutnya, perkara kedua pada kaidah yang pertama apa? Ya, tanpa menyibukkan akal baik. Pada pembahasan ini telah kita pelajari bersama bahwasanya yang namanya ta'wil terbagi menjadi berapa makna? Makna ta'wil, masih ingat? Terbagi menjadi 3. Apa yang pertama? At-ta'wil alladhi huwa bimakna at-tafsiri wal bayani. Ta'wil bermakna apa? Tafsir dan penjelasan. Baik. Yang kedua, ta'wil bermakna hakikat sesuatu ucapan yang menuju hakikat tersebut suatu ucapan dan pembahasan dikembalikan. Telah kita pelajari contohnya seperti firman Allah pada surah apa? Al-A'raf ayat 53. Selanjutnya, apa makna yang ketiga? Makna yang dekat atau yang semestinya menuju makna yang baik. Dan antum sudah mencatat syarat ta'wil untuk makna yang ketiga ini. Sudah? Baik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan untuk mempelajari beberapa faidah tambahan pada perkara yang kedua di kaidah yang pertama. Ada beberapa istilah ya yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan sebelumnya, tapi baru gambaran umum. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Kita mulai dari pembahasan apa? At-tahrif. Ya. Baik. At-tahrif, apa terjemahnya? Apa? Menyimpangkan makna dari makna yang seharusnya yang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala menuju makna yang tidak dikehendaki oleh Allah
tabaraka wa ta'ala. Cuma tolong, kalau ini pengertian at-tahrif yang dimaksudkan, maka ini tentunya at-tahrif pada rincian yang keberapa? Yang kedua, tahrif pada makna. Ya kan? Tahrif pada makna. Dan inilah yang disebut dengan at-ta'wil. Baik, kita murajaah dan kita lanjutkan pembahasannya insyaallah. Tahrif terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahrif menyimpangkan lafaz. Yang kedua, tahrif atau menyimpangkan makna tanpa melakukan tahrif pada lafaz, tapi maknanya yang ditahrif, yang disimpangkan. Nah, pembahasan takwil itu masuknya di mana? Di sini kan? Di sini kan? Takwil. Kalau tahrif pada lafaz, maka pasti maknanya pun ditahrif. Dilakukan tahrif pada lafaz ayat Allah, semisal pada surah An-Nisa ayat 164. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Apa terjemahnya? Dan Allah Subhanahu telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan secara langsung. Maksudnya, wa kallamallahu, mereka lakukan tahrif pada harokat akhir. Wa kallamallaha, asalnya wa kallamallahu Musa takliman. Pada firman Allah, wa kallamallahu, itu yang dikehendaki oleh Allah, itu yang difirmankan oleh Allah. Mereka ubah, mereka simpangkan menjadi wa kallamallaha. Asalnya Allah sebagai fa'il yang berbicara secara langsung kepada Musa. Mereka tahrif, kata mereka yang berbicara bukan Allah tapi Musa kepada Allah. Allah ditetapkan sebagai al-maf'ulu bih. Itu tahrif pada lafaz. Nah, ta'wil adalah melakukan tahrif, penyimpangan makna dari makna yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Izzah wal Jalalah menuju makna yang tidak pernah diinginkan oleh Allah. Itulah yang disebut ta'wil. Siapa yang melakukannya? Ahlul kalam. Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam manhaj mereka untuk menetapkan perkara-perkara akidah, terlebih khusus dalam pembahasan menetapkan sifat-sifat Allah,
tidak mau sama sekali menyibukkan diri-diri mereka dengan berbagai takwil produk ahli kalam. Rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Baik. Sedikit contoh tahrif pada makna. Seperti firman Allah Ta'ala, mohon maaf, silakan dibuka sejenak, surah Taha. Taha bukan? Ayo. Atau surah yang lain. Yang terdapat firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayo, surah apa? Benar? Baik, Mas Musafin surah apa, Mas? Surah Taha ayat 5. Surah Taha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa terjemahnya? Baik, sudah kita pelajari beberapa kali. Terjemah bersemayam itu kurang tepat. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya bersemayam bermakna duduk di atas sesuatu. Dan Allah Ta'ala tidak duduk di atas arsy. Arsy makhluk yang paling besar. Akan tetapi tetap Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maka terjemah yang lebih tepat, wallahu a'lam, adalah Ar-Rahman di atas al-arsy. Bukan duduk bersemayam di atas arsy. Nah, pada ayat ini dinyatakan Allah Ta'ala beristiwa. Ya kan? Tolong kembali kita ingatkan, jangan sampai ada yang menerjemahkan zat Allah duduk bersemayam di atas arsy. Allah sama sekali tidak berhajat terhadap arsy. Jelas tadi? Allah di atas arsy. Cuma bukan menempel, duduk bersemayam di atas arsy. Jelas kan? Lalu lafaz ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 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 Ditahrif tidak lafaznya oleh ahlul kalam? Ditahrif tidak lafaznya? Jawabannya tidak.
tetap bunyi ayatnya, mereka membacanya dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi yang mereka tahrif apanya? Maknanya. Menjadi makna apa? Mereka tahrif menjadi makna istaula. Istaula. Jadi ayatnya tidak mengalami perubahan. Sedikit pun tidak. Tidak ada tahrif pada lafaz. Yang mereka tahrif adalah makna ayat. Menuju makna yang sama sekali tidak diinginkan, tidak dikehendaki, tidak diridhai oleh Allah Jalla fi'ula. Apa arti istaula? Menguasai. Ya kan? Pertanyaan sederhana. Berarti sebelum itu apakah Allah Ta'ala tidak menguasai arsy? Apa jawabannya? Allah Ta'ala senantiasa maha berkuasa. Ini sederhananya. Thumma stawa 'alal 'arsy. Al-A'raf ayat 54. Ada di kitab? Ada. Thumma, kemudian istawa, Allah Ta'ala beristiwa 'alal 'arsy. Seandainya maknanya kemudian Allah Ta'ala menguasai arsy, berarti sebelumnya Allah tidak menguasainya. Dan itu tidak mungkin. Yang jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih khusus Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, menetapkan ayat ini sebagaimana datangnya, diperlakukan sebagaimana diturunkannya, secara lafaz dan secara makna. Lafaznya datang dari Allah, imani apa adanya. Maknanya pun datang dari Allah, terima apa adanya. Ini sedikit contoh. Sebab nanti insya Allah pada pembahasan khusus akan dibahas terkait hal ini secara khusus pada kitab ini, insya Allah. Nah, jadi tolong diingat, yang namanya ta'wil merupakan bahagian dari tahrif. Tapi ta'wil itu berposisi pada tahrif untuk makna, bukan pada lafaz, pada makna. Sudah? Kita lanjutkan. Apa yang berikutnya? Ta'til. Apa? Ta'til. Dari attala yu'attilu ta'tilan. Kita tulis istilah ini, istilah kedua ya. Baik. Ta'til. Dari attala yu'attilu ta'tilan. Silakan ditulis sedikit penjelasan terkait dengan hal ini secara ringkas insyaallah. Ta'til yaitu menolak sifat-sifat
siapa? Allah. Menolak sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menolak sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Titik. Seperti yang dilakukan oleh sekte Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Sekte apa? Al-Jahmiyah. Ini pengikutnya siapa? Jaham bin Safwan. Dan sekte apa? Al-Mu'tazilah. Nah, baru nanti sekte-sekte yang muncul setelah mereka, yang mengikuti mereka melakukan at-ta'til ini. Sudah? Mereka sekte Al-Jahmiyah dan sekte Al-Mu'tazilah, mereka yang berada di sekte-sekte ini menolak seluruh sifat yang ada pada zat Allah. Mereka menolak seluruh sifat yang ada pada zat Allah Jalla Jalaluh. Baik. Siapa yang mengetahui apa alasan mereka sampai menolak seluruh sifat Allah? Ada yang mengetahui penyebabnya? Ada? Pahami. Dengan dalih, ini dalih mereka. Dengan dalih bahwa menetapkan sifat-sifat pada Allah bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan karena menyamakan Allah seperti makhluknya. Maaf, pahami baik-baik. Bagus tidak tujuan mereka ini? Bagus tidak tujuan mereka ini? Agar jangan sampai menyerupakan Allah seperti makhluk-makhluknya. Bagus tidak? Tapi caranya salah fatal. Makanya pahami oleh kita bersama, tidak setiap tujuan baik akan menghasilkan kebaikan. Ketika cara yang ditempuh, apalagi dalam perkara ini, tidak mengikuti cara yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'un dan atba'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Tujuan baik, niatnya bagus, motivasinya indah dan elok,
Tapi ketika tidak mengikuti manhaj al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama as-salaf dalam hal ini, justru mereka melakukan pelanggaran besar-besaran dalam perkara tauhid sifat-sifat Allah. Padahal tujuannya mulia. Maaf, sudah Isya? Sudah. Baik. Insya Allah ba'da Isya kita lanjutkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Berkenaan dengan at-ta'til, yaitu menolak sifat-sifat pada Allah Jalla Jalaluh. Hal ini dilakukan oleh ahlul kalam, di mana pada tujuan awalnya hal ini merupakan kebaikan menurut mereka, agar jangan sampai terjadi kesyirikan. Mereka sucikan Allah Rabbul Izzah wal Jalalah dari berbagai sifat yang jika ditetapkan maka dikhawatirkan nanti Allah Ta'ala seperti makhluk yang memiliki sifat-sifat. Sekali lagi, siapa pelakunya? Ahlul kalam. Tapi tolong diingat, untuk ta'til ini tidak masuk pada pembahasan tahrif pada makna yang disebut dengan ta'wil. Jadi sama tidak antara ta'wil dengan ta'til? Sama tidak? Tidak sama. Itu berbeda. Sesuatu yang berbeda. Bisa dipahami? Sekali lagi, kembali kita ingatkan, tidak setiap tujuan yang baik atas nama agama Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa menghasilkan kebaikan jika dalam proses untuk mendapatkan kebaikan tidak mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan oleh as-salaf, tidak menempuh seperti yang ditempuh oleh as-salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita masuki pembahasan ringkas istilah yang ketiga. Apa? Takyif. Takyif. Apa terjemahnya? Membagaimanakan. Bertanya, Allah itu seperti apa? Baik, silakan ditulis. Takyif yaitu
menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu sifat atau dengan, kalau banyak, sifat-sifat yang dimaklumi. Menggambarkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang dimaklumi. Pahami? Sifat-sifat yang dimaklumi ini sifat-sifat siapa? Makhluk. Jadi membagaimanakan, menggambarkan sifat-sifat pada zat Allah itu seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Bisa dipahami? Udah? Bisa dipahami? Menggambarkan sifat Allah dengan suatu sifat yang berada pada zat makhluk. Membagaimanakan sifat-sifat yang berada pada Allah seperti sifat-sifat yang dimaklumi, yang diketahui berada pada zat makhluk. Boleh tidak? Jelas ini merupakan pelanggaran besar-besaran dalam tauhidus sifat. Bisa dipahami? Ini takyif. Jadi jangan sampai kita menggambarkan sifat-sifat Allah itu seperti sifat-sifat makhluk. Menggambarkan hingga muncul pertanyaan bagaimana? Karena ada gambaran, oh bagaimana sifat Allah itu hakikatnya? Boleh tidak? Tidak boleh. Seluruh hakikat terkait dengan segenap sifat Allah, hakikatnya seperti apa? Kembalikan kepada Allah. Hanya diketahui oleh Allah. Jangan digambarkan seperti sifat yang berada pada makhluk. Contoh sederhana. Ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengisbatkan Allah Ta'ala memiliki sifat al-yad, tangan. Imani sebagaimana datangnya ayat. Imani sebagaimana datangnya hadis. Imani sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana tangan Allah? Jelas, laisa kamitslihi syai'un. Jangan ada gambaran seperti tangannya makhluk. Menggambarkannya, membayang-bayangkannya hingga muncul pertanyaan, nang kaya apa, kumaha atuh, seperti apa, bagaimana? Jangan. Jangan. Kembalikan kepada Allah. Tapi ingat, mengembalikan hakikat sifat Allah kepada Allah ini bukan dalam rangka kita membenarkan yang disebut at-tafwidh, bukan. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas apa itu at-tafwidh. Sekarang belum saatnya. Baik. Sudah bisa dipahami? Kita lanjutkan sekarang. Apa yang terakhir yang pernah dibahas secara garis besar pada kesempatan sebelumnya? At-tamtsil,
tamsilun. Dari massala yumassilu tamsilan. Tamsil. Tamsil. Baik. Tamsilun. Menyamakan. Apa istilah lainnya tamsil? Bahasa Arabnya. Menyerupakan. Tashbih. Apa? Tashbih. Syabbaha yushabbihu tashbihan. Tashbih. Tashbih. Sudah? Tamsil yaitu menyamakan sifat yang ada pada zat Allah, yaitu menyamakan sifat yang ada pada zat Allah seperti sifat yang ada pada makhluknya, seperti sifat yang ada pada makhluknya. Menyerupakan sifat yang ada pada zat Allah seperti sifat yang berada pada zat makhluknya. Tamsil, tashbih, ini termasuk pelanggaran besar-besaran dalam tauhidus sifat. Nah, misal perkataan sebahagian ahli bid'ah, tangan Allah Ta'ala seperti tangan makhluknya. Jelas ini merupakan penyimpangan yang sangat fatal dalam tauhidus sifat. Menyamakan istiwanya Allah sebagaimana bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Menyamakan, menyerupakan mendengarnya Allah, melihatnya Allah seperti mendengar dan melihatnya makhluk. Dan seterusnya. Dan ini bukan ajaran as-salaf. Ini bukan manhaj as-salaf. Sudah? Keluarga sekalian, pada kitab ini, di luar kitab yang sedang kita pelajari, sebetulnya ada sedikit tambahan penjelasan dari para ulama kita. Di sini ada dua kaidah yang sebenarnya akan kita pelajari pada kesempatan ini. Cuma nampaknya sudah jam 8:30 ya. Mungkin nanti akan kita sisipkan pembahasan dua kaidah ini pada pertemuan khusus di kajian bersama kitab ini untuk fokus pembahasan Tauhidul Asma was Sifat. Insyaallah. Untuk malam ini cukup sampai sekian pembahasan yang kita pelajari bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, terlebih khusus terkait dengan kewajiban untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid.
Kalau sekalian, kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.